segmen keempat pemirsa, dan sebagaimana kami informasikan di segmen sebelumnya, segmen ini akan berlangsung sangat hangat karena ini adalah sesi debat terbuka untuk kedua pasangan calon. Di sesi ini masing-masing akan punya waktu 4 menit untuk menyampaikan pertanyaan, kemudian direspon balik, bahkan disanggah dan didebat. Ini peluang bagi kedua pasangan calon untuk melemparkan ide terbaik yang ditawarkan untuk warga Kota Blitar. Untuk itu tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 dan juga pasangan calon nomor urut 1 untuk menempati podium yang telah kami siapkan. Karena masing-masing akan punya waktu 4 menit untuk dimanfaatkan, boleh secara bergantian. Namun karena ini adalah sesi untuk pasangan calon nomor urut 2, maka yang berhak untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya adalah paslon nomor urut 2. Waktu 4 menit akan dimulai sejak paslon nomor urut 2 menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami sekarang ini untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi, apa yang harus saudara lakukan? Termasuk untuk mengatasi pengangguran-pengangguran yang ada. Terima kasih. Bisa langsung direspon? Ekonomi ya? Sudah, baik. itu dulu. Baik, akan kami tanggapi terkait dengan kesulitan ekonomi bagi masyarakat Kota Blitar. Yang jelas kalau sudah bicara ekonomi itu ada alurnya tentang perputaran uang yang ada di Kota Blitar. Untuk itu dalam hal ini yang jelas biar semuanya itu lancar harus ada yang namanya satu infrastruktur untuk menunjang daripada perputaran ekonomi tersebut. Salah satu contoh, meskipun Kota Blitar berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar yang notabene non sewu bahwa Pasar Legi merupakan perputaran ekonomi di Kota Blitar, tapi pelaku usahanya yang banyak dari Kabupaten Blitar. Dengan demikian kami akan memfasilitasi salah satunya adalah infrastruktur untuk menunjang daripada kelancaran usaha tersebut. Bisa langsung ditanggapi? Bagaimana pendapat Bapak dengan Omnibus Law terhadap peningkatan perekonomian dan tenaga kerja di Kota Blitar ini? Yang jelas kami tetap mengusahakan daripada lapangan kerja yang ada di Kota Blitar. Salah satu contohnya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang notabene pelatihan tersebut akan bisa dikembangkan. Kalau di Kota Blitar tidak ada, meski akan ke luar daerah. Tapi dengan demikian sudah punya bekal untuk mencari daripada meningkatkan tahap perekonomian tersebut. Jadi Kota Blitar itu kan hari ini tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan 4,64 sekian persen. Dan juga kita sebenarnya sudah punya perda. Sekarang ada 26 franchise Indomaret dan Alfamart yang ada di Kota Blitar. Padahal 70% pegawainya harus dari Kota Blitar. Apakah itu sudah dilakukan? Dan 10% produknya harus di UMKM Kota Blitar. Maka dari itu gimana untuk mensejahterakan masyarakat, terutama di bidang ekonomi yang terdampak COVID, kita harus menjadi UMKM Kota Blitar ini harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, di kotanya sendiri Bapak Ibu sekalian. Dan juga Bapak Ibu sekalian perlu kita garis bawahi tadi bantuan-bantuan yang notabene harus cepat disalurkan kepada masyarakat yang terutama terdampak COVID. Harus kita laksanakan segera. Ini tidak menjadi perdebatan antara mungkin paslon 1 dan paslon nomor 2. Ini menjadi masalah kita bersama warga masyarakat Kota Blitar, di mana COVID ini kan tidak hanya Kota Blitar, tetapi seluruh dunia. Maka dari itu marilah kita bersama-sama, jangan sampai pilkada ini mengganggu tentang kebersamaan kita semua. Jadi mungkin yang ke depan, dana COVID itu akan kita salurkan tepat sasaran dan tambah-tambah yang lainnya. Monggo. Apabila ada yang tidak disepakati boleh langsung direspon dan sangat. Jadi di saat kita dihadapkan pada pandemi COVID ini memang kita perlu memiliki terobosan-terobosan untuk menumbuh kembangkan dari para pengusaha-pengusaha, terutama sektor menengah ke bawah, agar mereka minimal terbantu permodalannya bisa tumbuh kembali. Sebab yang dihantam yang paling terasa adalah
para ekonomi lemah Baik. atau ekonomi ke bawah. Waktu habis, kita berikan tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu para pemirsa. KPU memberi peluang di segmen ini untuk bapak-bapak saling memperdebatkan apa yang menjadi visi misi dari calon pasangan lain. Jadi akan sangat menarik apabila ada ide yang Anda tidak sepakat lalu Anda kemudian menyanggah atau menyampaikan argumentasi terkait ide-ide tersebut. Diskusi yang baru saja terjadi sangat menarik untuk disimak. Namun harapannya di sesi kedua akan ada sesi debat terbuka, sebagaimana sesuai namanya ini adalah sesi debat terbuka. Kami akan beri kesempatan tadi untuk pasangan calon nomor urut 2 sudah menyampaikan pertanyaan. Kini tiba waktunya untuk pasangan calon nomor urut 1 menyampaikan pertanyaan untuk direspon. Dan kemudian apabila ada yang kurang disepakati boleh untuk disanggah atau didebat. Waktunya sama 4 menit, kita beri peluang dari sekarang, silahkan. Jadi waktu break tadi saya sempat melihat WA, karena saya pertama kan Blitar kota digital. Jadi kalau bisa kita meminimalisir kertas di kota Blitar, itu intermezzonya. Ada banyak pertanyaan yang dari teman-teman yang sekarang nobar. Saya ucapkan salam dari kami untuk teman-teman yang warga kota Blitar yang hari ini nobar. Mungkin ada pertanyaan yang dari mereka, karena programnya paslon nomor 2 ini ada 50 sampai 100 juta per RT. Pertanyaan saya sederhana saja lah. Nomor 1, yang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan itu seperti apa? 1. Kedua, bagaimana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang akan dilakukan oleh paslon nomor 2. Dan yang ketiga, bagaimana biar tidak tumpang tindih antara RT, RW, KMPS, LPMK, lurah, camat, mengingat rekeningnya semua di kecamatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan juga jangan sampai ini nanti dana malah kayak di kota Kediri ada infonya di berita itu ada beberapa RT yang harus berurusan dengan pihak kepolisian karena dana Prodamas RT RW itu tersebut. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Perlu diketahui bahwa konsep pembangunan lama dengan pola top down yang implementasinya dalam bentuk musrenbang. Pada saat musrenbang kita evaluasi, di sana banyak sekali program-program yang menjadi skala prioritas pada tataran RT, RW, pada sampai masuk pada tataran kelurahan, kecamatan sudah terhapus karena kalah menjadi skala prioritas. Nah, disinilah kami bermaksud bagaimana membangun atau memberikan empowering, pemberdayaan mulai dari bawah dengan konsep bukan top down tapi bottom up. Masyarakat dari bawah kita berikan kesempatan untuk mulai merencanakan bersama tokoh-tokoh masyarakat di wilayahnya masing-masing. Pemerintah daerah memfasilitasi dalam bidang anggaran, tapi tidak dalam arti bahwa kita pure memberikan. Pada saat mereka melaksanakan itu kita berikan pendampingan, pengawalan, bagaimana menyusun sebuah program, bagaimana mempertanggungjawabkan buat sebuah laporan-laporan, sehingga semuanya itu dengan konsep clean and good governance, pola transparansi. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan anggaran-anggaran yang ini juga menjadi salah satu pembelajaran pada masyarakat. Sehingga konsep 10 pokok-pokok dasar good and clean government, di sana kita memberikan pemberdayaan pada masyarakat juga harus kita berikan. Bukan dalam arti kita berikan sepenuhnya kemudian ini bukan memberikan pemberdayaan. Kalau terjadi konsep seperti itu tidak menutup satu kemungkinan memang ini membebani. Tapi saya yakin dengan konsep yang kita bangun memberikan penganggaran antara 50 sampai 100 juta kepada RT, ini tidak akan terjadi duplikasi penganggaran-penganggaran karena semuanya sudah kita tata sedemikian rupa. Bahkan nanti kita pandu untuk dengan juklak dan juknis. Menyampaikan tanggapan. Mungkin saya tanggapi akan kita berikan. Ya. Terima kasih. Kemungkinan ini paslon sebelah itu nyontoh program saya yang kemarin. Karena saya sudah mengeluarkan visi misi itu dari tahun 2019 tepatnya 3 Agustus. Di mana kita juga ada dana RT, tetapi kita non pembangunan, dan itu tersusun rapi atas dasar hukum, perencanaan, dan karena saya mantan ketua komisi 1 dan badan anggaran, di mana tahu persis gimana caranya, karena mitra kami di komisi 1 itu salah satunya yang nomor 16 itu 3 kecamatan, di mana kecamatan 21 kelurahan. Jadi jangan ada sampai tumpang tindih. Lah nanti kalau pembangunan digarap RT 50 juta, apakah cukup buat paving jalan? LPMK, KMPS tugasnya seperti apa? Karena sudah tadi 5% Pak, dan kita sudah lebih dari 5% untuk dana kelurahan. Mungkin itu ke depan, insya Allah dana RT juga termaktub di dalam visi misi paslon nomor urut 1. Baik, sesi debat terbuka kedua di segmen keempat kali ini telah kita ikuti bersama. Saya minta tepuk tangan sekali lagi
Untuk seluruh yang hadir malam hari dan menyaksikan, nobar juga. Luar biasa Bapak-Bapak, kami tahu ini debat terbuka perdana bagi kedua pasangan calon, namun berlangsung dengan sangat hangat karena masing-masing sudah menyampaikan sentilan di antara satu sama lain dengan menggemaskan ya. Tapi kita akan jeda dulu sejenak karena masih akan ada satu segmen terakhir kebersamaan kita di mana kedua pasangan calon akan menyampaikan closing statement dalam debat publik pertama malam hari ini. Anda tetap bersama kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi.